apakah tertera nama penulis aslinya selain nama pimpinan atau tulisannya, misalnya nama dari penulisnya sendiri, namanya selain dari misal nama dengan cara atau apa? Oke. Kalau saya sebagai editor itu misalkan ini, nah ini kelihatan ya, ini di bawahnya itu selalu tak tulis penulisnya seperti itu, penulis aktor gitu. Kalau misalkan tidak mau dipublikasikan ya, saya tuliskan misalkan dia dari PCM Manesa, saya tuliskan penulisnya misalkan kontributor PCM Manesa gitu, seperti itu. Kalau misalkan di tulisan itu ada namanya itu kita tuliskan. Bahkan kalau misalkan request tolong nama saya dikasih gelar lengkap, itu saya tuliskan gelar lengkap gitu, misalkan magister apa gitu, seperti itu. Izin bertanya lagi. Oh, silakan. Mengenai tulisan kan tadi ada editornya, berarti tulisan itu nanti akan diedit oleh editor. Nah, semisal tulisan itu sudah jadi ditulis oleh penulis aslinya, misal akan diedit oleh editor, apakah editor itu akan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada penulis aslinya? Karena kan setiap penulis punya gaya penulisannya sendiri-sendiri. Bila diedit kan nantinya pasti akan ada perubahan. Oke, Pak Eko mau izin jelaskan atau Pak Eko lebih monggo? Ini kalau tulisannya berita apa opini? Nah, opini ya. Kalau opini mungkin ya tidak akan berubah yang besar-besar ya. Kalau tidak melanggar visi tadi ya, nilai kemudian sama NKRI, kalau nggak melanggar itu ya nggak dirubah. Secara umum isinya itu kan penyampaian pendapat. Kemudian kalau itu penulis harus ditulis siapa yang ngomong, yang bicara ini kan. Nah kalau berita memang kita kan punya anu sendiri, gaya penulisan diri, layarmu kayak gini lah. Ya, kalau kira-kira itu akan disesuaikan dengan gaya layar penulisannya. Ada lagi Mbak? Kamu nulis apa sih? Oke, Pak Eko izin menambahkan. Jadi saya sebagai editor itu tetap kalau ini untuk opini ya Mbak ya. Kayaknya saya pilih saya itu mau tanya soal opini. Jadi yang saya edit pertama kali itu ejaannya terlebih dahulu. Misalkan ini baku atau tidak gitu. Yang misalkan Idul Fitri gitu. Versi KBBI yang terbaru itu Idul Fitri itu disambung ternyata. Idul Fitri, bukan Idul Spasi Fitri gitu. Walaupun kalau diambil dari bahasa Arab jadinya Idul Spasi Fitri seperti itu. Tapi ternyata versi KBBI-nya itu Idul Fitri itu digabung seperti itu. Nah, kita lebih mengedit ke itunya. Nah, kalau misalkan yang saya edit itu katakanlah offset gitu, saya akan diskusi juga sama penulisnya gitu. Karena biasanya kita kata-kata sama penulisnya ini apakah benar seperti ini gitu. Bahkan saya pernah Pak Agus Setiawan itu saya temui langsung gitu, karena saya nggak enak kalau bahasa Riko bukan diberi gimana. Saya datang ke Pak Agus dan saya coba kasih saran, Pak Agus kalau endingnya seperti ini bagaimana gitu, agar perbedaan ini tuh biar selaras gitu antara penulis dengan editor, sehingga saya pun juga tidak berhak untuk mengubah isi itu. Kalau misalkan isinya benar-benar arahnya seperti ini ya tentu saja saya tidak berhak untuk membelokkan begitu. Tetapi kalau misalkan katakanlah gini, mohon maaf ya Mas Budi Hastono, Mas Budi, perlu saya ungkap nggak Mas Budi Hastono? Penyakitnya Mas Budi Hastono, seru banget ini. Penyakitnya Mas Budi Hastono, dan mungkin nggak cuma Mas Budi Hastono, itu diam dipisah sama diam digabung, itu ternyata itu masih jadi penyakit kronis. Contoh misalkan Bapak di penjara, kalau tulisannya Bapak di spasi penjara, belum tentu Bapaknya di penjara, belum tentu Bapaknya jadi tahanan gitu. Tapi kalau misalkan Bapak di penjara tanpa spasi itu, di penjara tanpa spasi berarti artinya Bapak menjadi tahanan, seperti itu. Itu ngomong ya Mas Budi ya, contoh yang baik gitu, mencontohkan. Jadi saya sebagai editor yang paling utama saya lihat dari ejaannya terlebih dahulu, sehingga substansi dari artikel opini itu tetap ada.
kayak gitu. Kalau misalkan nanti kok saya nilai ini kok seperti apa, kalau saya punya kontak penulisnya ya kita akan diskusi gitu sebelum artikel ini tayang. Bahkan setelah artikel ini tayang kok ada perbedaan ya nanti saya akan lihat lagi gitu sampai benar-benar penulis ikhlas, saya juga lega gitu loh, dalam artian saya menayangkan artikel itu tidak membuat penulis itu merasa loh jadi artikelnya jadi kayak gini malah diacak-acak seperti itu. Seperti itu sih Pak. Kalau dirasa cukup kita alihkan sesi. Kita sampai setengah 11 ini masih ada yang monggo Pak silakan. Ayo Mas, ayo lah. Ngomong apa lagi cerita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa jadi dosen bersama Pak Eksi dan Pak Najib. Yang saya tanyakan dari layarmu, saya baru pertama kali buka layarnya. Di HP saya buka, yang buka bukan web, langsung saya di HP yang cedok saya Facebook. Facebooknya itu pengikutnya 9, yang like 7 sampai 1. Juga saya tanyakan di layarmu, bagaimana dengan tingkat keterbacaannya. Dan yang kedua, dari sekian banyak, juga saya baca di surat Al-Asama, ada khutbah Jumat, ada di opini saya, kok banyak yang follow ya. Itu kenapa saya nggak tahu ngomong dijawab bagaimana? Coba berkata. Ini jawabannya mudah ini. Ini karena warga Muhammadiyah nggak nge-like gitu. Jadi apa warga Muhammadiyah kan 30.000 berarti lah. Karena mereka pelit nyolong aja nggak mau. Jawabannya itu Mas. Kalau mau dimulai kayak masih nggak ya jauh tinggal. Karena apa? Sesuai itu. Nah ini intinya kita memang semuanya sedang berusaha, termasuk seperti di sini maksudnya saya itu mengenai judul. Nah, judul itu atau tampilan keseluruhan itu penting untuk daya tarik, membuat menarik daya tarik pembaca. Kecuali kita dianugerahi dengan kegiatan viral, misalnya Bupati Badangkan tiduran di aspal dulu kan orang Bupati tiduran aspal viral, tapi juga di Hotman Paris, tinggal di Mata Najwa apa itu. Jadi kalau kita ada berita viral misalnya orang Muhammadiyah menciptakan roket ke bulan, kecil aja nanti dicari tuh maksudnya supaya ada sendirinya, karena ada yang viral. Sementara belum viral ya kita semangat berjuangnya yang tahu like, jadi nanti banyak, jangan sampai 9, mungkin lebih deh. Mungkin 30.000 kok cuma 9 yang lain kemana pada tidur gitu ya kira itulah jawabannya Mas. Duluan. Ada lagi? Ayo Mas. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PDFM Pak. Kalau di YouTube itu kan ada gold dan silver dan gold. Mungkin nggak kalau di layar itu kontributor sekian kan misalkan 100 artikel nanti dapat sertifikat gitu. Jadi kenapa sebagai motivasi, misalkan kalau di Martin itu kan ada rumahmu ya Pak, kalau di rumahmu itu ada sertifikat terpasang bahwa PJM Martin itu sudah mengirimkan 2000 artikel, itu kan satu kebanggaan, pencapaian prestasi. Ya, FPI bikin itu. Oh bisa, tapi sarannya 2000 tadi ya. Ya, itu yang membuat Iya, kayak kita buat 2000 itu nanti kita kasih gorden itu mas. Dulu katanya 3 bulan sekali ada penghargaan. Ya. Katanya. Kita penghargaannya adalah terima kasih. Nanti kita akan belum sini, kita sebenarnya memegang itu tentang kompetisi, tapi kita intinya mapan dulu lah. Kita kan belum tahu masih ada yang tadinya 11 turun, nah, itu gimana? Artinya penghargaan yang diberikan, tidak diberikan
berikutnya kita cari mapan dulu, sambil dulu. Nanti kalau sudah semuanya oke, nanti kita bisa bicara tentang namanya penghargaan. Kita akan ukur-ukurannya dulu. Kita masih jatuh bangun. Ya, terima kasih. Ini ada tambahan dari pembinaan KP Mas. Dari yang terakhir dulu Bu tadi berkait dengan reward, sebenarnya dari ini sudah ada janji dari BDM pasca pelatihan jurnalistik kemarin. Bagi kontributor aktif akan ada reward. Tapi kebetulan BDM hari ini tidak hadir, jadi kita belum bisa nagih. Tapi itu sudah dijanjikan oleh BDM. Tapi berhubung kita kopdar baru hari ini, nanti juga saya menyambung, barangkali saya ada usul juga kepada Pak Eko, Bapak dan teman-teman, menyambung dari Mas Abdul juga dari Wanayasa. Kalau memang mau ada pelatihan rutin, saya kira disepakati bareng-bareng, tidak hanya dari kami, tapi juga dari teman-teman yang pernah ikut pelatihan jurnalistik dan juga teman-teman dari MPI pimpinan cabang. Karena saya kira di roh semangat kami untuk mengadakan kegiatan juga berbanding lurus dengan semangat teman-teman di cabang. Nah, teman-teman di cabang semangat kayaknya sebulan sih ini gelem-gelem baik ya. Tapi kadang-kadang kayak acara kayak Cibet, isi respons itu menang semangat kapura gitu ya. Kita sudah pesan snack dan makan ada 70 di support PKW sebenarnya hari ini. Tapi saya tidak kayaknya 65 ton gitu ya. Jadi intinya itu saya kira kita memang nanti bisa ditindaklanjuti atau tidak untuk kopdar barangkali ini kan kopdar pertama. Kalau mau memang diadakan rutin 3 bulanan gitu bisa. Dan insya Allah ada materi Mas dari ini pun kita tidak hanya kumpul. Ini kan agenda satu adalah tadi evaluasi layarmu. Setelah ini ada materi juga tentang teknik pengambilan gambar. Jadi kalau memang mau kita adakan barangkali acara santai 3 bulanan, saya tempatnya tidak harus formal gitu ya. Dan pinggir kali ngopi-ngopi gitu dan sebagainya. Kita Mas, yang komitmen saja. Karena Ya, semua seleksi alam ya Mas. Semua PCM walaupun ada MPI, mereka mau seperti itu. Jadi yang Oke. mungkin dari sini ada beberapa yang komitmen berapa, yaitu di follow up terus seperti itu. Ya barangkali nanti bisa jadi rencana tidak lanjut Pak dari kita dan teman-teman. Itu kan ya, artinya kita mau mengadakan itu juga bergantung dengan teman-teman juga gitu ya. Itu Pak mungkin tambah. Terima kasih. Ini tambahan dari nanti diusulkan ya, kalau ada pelatihan di ranting itu, ini malah berkembang dari kopdar ya. Kalau pelatihan ranting 3 bulan. Kalau kita mau kayak gini, sekarang 3 bulan sekali nggak? Mau nggak? Sambil evaluasi ini ada materi nih. Oke, 3 bulan sekali nih. Nanti kita adakan ini bulan Mei tanggal